Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel tentang masih membahas tentang dunia hipnosis di channel Ginung Samudra. Oke, teman-teman, dimanapun teman-teman sedang bahagia saat ini, semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Nah, tetap simak video ini sampai dengan habis, karena melalui video ini saya akan memberikan informasi tentang dunia hipnosis, terutama untuk kalian calon penghipnotis pemula yang ingin masih pengen belajar tentang hipnotis, atau untuk teman-teman yang sudah belajar hipnotis tapi masih ragu untuk praktek atau mengalami beberapa kegagalan, beberapa kali mencoba menghipnotis tapi masih gagal. Mungkin video ini bisa memberikan sedikit pencerahan atau tips-tips untuk teman-teman sekalian di luar sana. Oke, namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya akan menunjukkan sebuah screenshot dialog saya dengan seseorang melalui WhatsApp. Nah, simak. Oke lah, itu tadi teman-teman dialog singkat saya dengan seseorang melalui chatting WhatsApp. Nah, bisa diambil sebuah kesimpulan dari sebuah chatting itu tadi yang pada akhirnya tidak saya balas dan saya tidak lanjutkan percakapan saya melalui WhatsApp itu tadi. Nah, saya ambil kesimpulan bagaimana seperti ini. Jadi dimanapun teman-teman belajar hipnotis, di lembaga manapun teman-teman belajar hipnotis, teknik apapun yang kalian pelajari, namun ketika kalian ragu dengan materi itu, namun ketika kalian tidak melakukan sebuah praktek, itu hasilnya akan nol atau nihil. Nah, jadi ketika kalian sudah misalnya belajar privat atau membaca buku tentang hipnotis, ketika kalian sudah dapat materinya, menguasai materinya, kalian tidak praktekkan, selamanya kalian akan tidak bisa melakukan hipnotis, dan kalian akan menjadi penonton orang-orang yang sudah bisa melakukan hipnotis. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan melanjutkan dengan tips-tips untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang sudah melakukan beberapa kali percobaan hipnotis namun masih gagal. Nah, mungkin di beberapa penjelasan saya ini ada yang belum ada di diri teman-teman sekalian. Nah, apa itu? Yang pertama adalah rasa percaya diri atau PD. Kenapa rasa PD atau percaya diri ini sangat penting untuk seorang hipnotis? Nah, karena ketika kita tidak PD, ketika kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, maka biasanya gerak-gerik atau logat tubuh kita itu akan tersampaikan kepada si suyat atau si subjek atau si klien itu tadi. Karena apa ya, bahasa hipnotisnya vibrasi kita akan kebaca oleh si subjek itu tadi. Kalau kita tidak percaya diri, itu juga akan mempengaruhi gerak-gerik tubuh kita yang menunjukkan kalau kita ini tidak pede. Nah, ketika kita tidak pede, maka subjek itu tidak percaya sama kita. Nah, bagaimana kita akan berhasil kalau kita sendiri tidak bisa pede dengan performa kita sendiri, tidak pede dengan diri kita sendiri. Nah, itu tadi. Untuk tips yang kedua, ketika kalian akan menghipnotis, ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang baru, di tempat yang baru, atau dihadapkan dengan orang yang baru di suatu lingkungan, kalian jangan buru-buru untuk cepat praktek, cepat show off, atau cepat ingin dilihat bisa menghipnotis. Nah, ini sebuah kesalahan untuk penghipnotis pemula seperti itu biasanya. Ketika kalian berada di lingkungan baru atau orang baru, dimanapun teman-teman berada, utamakan untuk menjalin kedekatan, menjalin hubungan dekat, menjalin kenyamanan, atau menyamakan frekuensi dengan si subjek itu tadi. Karena apa ini sangat penting? Karena ketika kalian bahasanya tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu kan ya, ketemu si subjek, tiba-tiba mau nggak saya hipnotis gitu, tiba-tiba langsung praktek hipnotis,
ini saya pastikan kebanyakan gagal. Karena apa? Akan timbul pertanyaan, saya ini mau diapain sih sebenarnya? Saya ini mau dibuat seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian subjek akhirnya tidak paham apa yang kita instruksikan, apa kita sugestikan. Nah, itu yang akan menyebabkan sebuah kegagalan. Nah, yang kedua itu tadi, kita lebih ke edukasi, menjalin kedekatan, menjalin kenyamanan, menyamakan frekuensi, memberikan edukasi tentang hipnosis. Hipnosis itu seperti ini. Hipnosis ini tidak akan terjadi apabila kalian tidak mau dan menolak secara terang-terangan, seperti itu. Artinya, jika ingin merasakan relaksasi atau hipnosis, ikuti semua perintah saya, ikuti semua sugesti-sugesti yang saya berikan. Nah, itu tadi tips yang pertama dan tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kalian harus berani mencoba, terus praktek. Karena dengan praktek, Anda akan menemukan sebuah teknik-teknik yang baru, dan peluang keberhasilan Anda itu akan lebih banyak daripada yang hanya menonton video, hanya menyimak materi-materi, kemudian tidak praktek atau jarang praktek. Nah, di video di part 1, part 2, dan part 3 akan saya kupas melalui video ini rahasianya. Nah, di video part 1 itu saya memberikan tutorial hipnotis preinduksi dengan tangan baja, tangan kaku. Nah, ketika kalian sebetulnya mengikuti apa yang saya sampaikan dengan sempurna, harusnya kalian berhasil. Tapi ketika kalian kurang berhasil, maka ini mungkin bisa menjadi masukan untuk teman-teman. Nah, ketika Anda melakukan alam katalepsi atau tangan kaku, tangan baja, nah ketika kalian mensugestikan tangan kaku dan akhirnya bisa bengkok, nah ini di sisi terakhirnya kalian bisa memberikan seperti ini. Misal ketika sugestikan 1, 2, 3 boleh dicoba, namun yang terjadi semakin kaku dan tidak bisa dibengkokkan, dan ternyata si subjek sudah mulai bisa pelan-pelan tertekuk tangannya seperti ini. Nah, kalian langsung hantam lagi, berikan sugesti bukan seperti ini. Nah, sekarang jadi kaku, dan semakin coba untuk bengkokkan, semakin kaku, semakin coba untuk dibengkokkan, maka yang terjadi semakin kaku dan tidak bisa dibengkokkan, seperti itu. Jadi kira-kira sudah mau bisa seperti ini, kalian langsung bisa hantam lagi dengan sugesti. Semakin Anda coba untuk dipaksa, maka yang terjadi semakin kaku dan tidak bisa dibengkokkan. Nah, seperti itu tekniknya seperti itu. Nah, teknik yang di video saya yang kedua itu hampir sama. Ketika kalian melakukan jari lengket, sudah diimajinasikan ada lemnya, dan lemnya sangat lengket sekali, namun akhirnya kok tiba-tiba seperti ini. Nah, kalian lihat tangannya bisa ngerenggang sedikit itu ya. Tangannya bisa ngerenggang sedikit, jangan sampai buka ya. Kira-kira ini kan ada tekanan nih, ada tekanan. Kalau dilihatnya itu agak ngerenggang seperti ini, hampir mau bisa dibuka, karena langsung ditekan lagi. Nah, sekarang jadi lengket. Nah, tekan seperti ini. Nah, sekarang jadi lengket, dan semakin Anda paksa untuk buka, maka yang terjadi semakin lengket dan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Terus dikasih pengertian seperti itu. Semakin Anda coba untuk buka, maka semakin lengket. Semakin Anda coba untuk buka, maka semakin lengket. Nah, kasih pemahaman, kasih sugesti itu tadi. Sekiranya tiba-tiba mau buka seperti ini, langsung ditekan, langsung diantem dengan sugesti. Semakin Anda coba untuk dibuka, semakin lengket. Semakin Anda coba untuk dibuka, dipaksa untuk dibuka, maka yang terjadi semakin lengket. Seperti itu. Biasanya akan berhasil lengket. Seperti itu. Dan teknik saya yang ketiga yaitu saya menggunakan hipnotis halus. Kenapa? Karena teknik hipnotis halus ini bisa kita gunakan untuk teman-teman biasanya yang seseorang yang mau coba-coba dengan hipnotis, pengen nyobain hipnotis gitu. Nah, kenapa main game? Karena dengan main game itu kita kesannya kita tidak menghipnotis dia, karena kita kesannya mengajak fun, mengajak main game, ngajak senang-senang. Jadi si subjek itu tadi tidak ada tertekan, tidak ada kecurigaan mau dihipnotis, saya mau digini tidak. Nah, ketika akan main game, kita arahkan seperti yang tutorial saya tadi. Nah, mengajak game
setiap pertanyaan saya akan jawab dengan iya itu tadi, dan pada akhirnya akan bisa seperti yang di video saya di part 3 itu tadi. Nah, itu tadi tekniknya. Sama juga ketika matanya bisa mau dibuka, kira-kira mau dibuka, kasih yang teman lagi di perintah terakhirnya itu, semakin Anda coba untuk dibuka, maka yang terjadi semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Semakin Anda paksa, justru semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di part 1, part 2, part 3, cobalah kalian untuk mengikuti terlebih dahulu sama persis apa yang saya contohkan. Ketika Anda sudah berhasil, baru kalian bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi dengan cara teman-teman sekalian, dengan bahasa-bahasa, mungkin bahasa daerah teman-teman sekalian, pakai bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa apapun kalian yang kuasai, seperti itu. Karena sebenarnya hipnotis itu kan seni komunikasi, jadi bisa disampaikan dengan bahasa apapun yang kalian mengerti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah tadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap praktek, tetap coba, jangan berhenti mencoba. Karena kesalahan menghipnotis pemula adalah ketika mencoba lalu gagal, itu kemudian down. Nah, itu kesalahan seorang penghipnotis pemula ketika down dan berhenti mencoba. Itu merupakan kesalahan yang fatal. Yang benar adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan, maka bagaimana kita menanggulangi kegagalan kita, itu mengkoreksi di mana kegagalannya, kita ulangi lagi sampai kita berhasil. Ketika orang lain berhasil, kenapa kita tidak? Seperti itu. Terus mencoba. Karena apa? Dengan kita mencoba, minimal kita mendapatkan 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Nah, ketika kita berhenti untuk mencoba, maka 1 kemungkinan yang kita dapat, yaitu kegagalan. Dan selamanya kita akan menjadi seorang yang gagal dan tidak bisa menjadi seorang hipnotis yang seperti teman-teman inginkan. Selamanya kalian akan menjadi penonton dengan kesuksesan orang lain. Dari situ, saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mencoba, praktek, dan terus praktek. Jangan berhenti mencoba, karena dengan mencoba ada peluang keberhasilan di sana. Dan ketika kalian berhenti mencoba, Anda akan mendapatkan hanya 1 peluang, yaitu gagal untuk selama-lamanya. Bersama saya, Kim Samudra, salam hipnosis.